Tapi dia mendudukannya sebagai apa? Ownership, kepemilikan, bahwa negara itu dikontrol oleh pemerintah. Nah, itu adalah salah satu fenomena. Jadi kita boleh menggunakan teori itu. Nah, di lain sisi, ini kalau kita bicara pemerintahan, di lain sisi kita berbicara mengenai budaya. Kalau di Sulawesi Selatan kita mau bicara kebiasaan. Apa itu? Uang panai misalnya. Uang panai, kita bicara fenomena. Fenomena uang panai apa? Apa sih yang bermasalah dengan uang panai itu? Apa? Mahal. Apa lagi? Kalau masalah uang panai apa lagi? Mahal. Apa lagi? Oh, yang mahal aja. Itu kan fenomena. Tetapi tidak semua mengatakan bahwa itu mahal, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa uang panai itu adalah bentuk manifestasi diri, bentuk harga diri daripada individu atau kelompok tertentu. Tapi di sisi lain, ada persepsi yang mengatakan bahwa uang panai itu dinilai memberatkan pihak laki-laki. Apakah kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kita. Dasar teori kita apa? Kalau kita menggunakan teori egoisme, ya kan? Uang panai ada statement mahal. Secara teori egoisme mengatakan, ya memang mahal, karena itu memberatkan. Tapi kalau kita menggunakan teori budaya, culture dan lain sebagainya, itu menjadi statement tadi harga diri, manifestasi secara individual. Boleh kita memandang sebagai teori sosial. Jadi kan semua fenomena itu kita bisa lihat dari sudut pandang beberapa teori, tetapi harus relevan. Jadi jangan teori yang pertama mendukung, teori kedua menolak. Jadi kamu sebenarnya mau yang mana? Mau mendukung atau mau menolak? Itu adalah pemilihan teori. Dasar teorinya harus jelas. Itu yang berkaitan dengan apa? Isu penting dari penelitian. Selanjutnya adalah karya ilmiah itu harus dapat diuji. Apa yang diuji? Diuji fakta di lapangannya. Diuji fakta di lapangan. Pertanyaannya adalah kalau kita fenomenanya atau problemnya adalah pemerintah tadi, kinerja pemerintah, apakah kinerja pemerintah itu dapat diuji di lapangan? Ada alat ujinya? Jawabannya bisa diuji. Misalnya, kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan angka, berarti kinerja pemerintah bisa diukur menggunakan indikator inflasi, indikator apalagi suku bunga, bisa menggunakan indikator kemandirian negara, ya kan? Masih banyak lagi. Kalau kita mau melihat secara kualitatif, bagaimana kita mengukur indikator kinerja pemerintah? Ya kan? Tingkat kemiskinan, apakah secara kualitatif bisa? Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya kan? Kalau dia kuantitatif berarti indeks kemiskinan atau angka kemiskinan atau tingkat pendapatan. Dan seterusnya masih banyak lah kalau yang dari jurusan ilmu ekonomi pembangunan. Nah, kalau misalnya secara kualitatif untuk mengukur kinerja pemerintah, secara kualitatif dilihat apa? Melakukan wawancara, pendekatan secara mendalam. Wawancara itu kan kalau di struktur pengumpulan data ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur. Yang mana itu? Wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang memiliki manuskrip. Ada daftar pertanyaannya. Jadi kita tidak bertanya di luar dari daftar yang kita sudah buat. Itu yang disebut terstruktur. Kemudian ada tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu artinya kita tidak membuat drafting wawancara. Tidak ada drafting. Pokoknya mengalir apa adanya. Jadi kita bertanya hanya membahas masalah, konteks masalah, misalnya bagaimana kinerja pemerintah sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mengalir begitu saja, tapi tanpa panduan. Kemudian ada yang disebut dengan semi terstruktur. Apa itu semi terstruktur? Semi terstruktur itu artinya adalah kita ada drafting
wawancara, manuskrip, tapi kita bisa bertanya di luar itu untuk menggali kedalaman informasi. Misalnya ketika kita bertanya bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada jawaban. Nanti kita menggali lagi pertanyaan dari jawaban yang disampaikan oleh informan. Itu yang berkaitan dengan validasi data, dapat diuji. Pertanyaan lanjutan adalah, kalau penelitian kuantitatif diuji dengan menggunakan alat uji, ya kan? Ada software misalnya. Software bisa saja kita menggunakan Excel, bisa saja kita menggunakan SPSS, bisa menggunakan PLS, Kata, Evius, Amos, anything else. Masih banyak lagi. Tapi kalau kualitatif, apakah ada softwarenya? Ada. Sekarang kualitatif kita bisa menggunakan bibliometrik, SRL, bisa pakai NVivo untuk melakukan coding data. Banyak yang kita bisa gunakan terkait dengan coding data. Jadi just lagi sekarang pakai istilah coding manual. Hari ini teknologi masih manual. Kita memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Ada NVivo, adik-adik boleh menggunakan NVivo, tapi untuk 30 hari pertama itu free, setelah itu berbayar. Ya hampir semua software lah seperti itu. Kalau free itu cuma 30 hari. Nah itu adalah yang berkaitan dengan karya ilmiah. Nah selanjutnya adalah apa yang menjadi fungsi daripada karya ilmiah. Kenapa karya ilmiah itu urgen atau penting untuk dilakukan? Nah yang pertama adalah untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan atau knowledge. Jadi karya ilmiah itu adalah sumber informasi atau pengetahuan yang nanti outcome-nya adalah berdampak. Jadi pada tataran karya ilmiah bukan hanya sekedar tulisan hanya untuk menggugurkan kewajiban supaya disebut sebagai peneliti, tetapi hasil penelitian itu harus berdampak. Kalau slogannya pemerintah, berdampak itu yang mana? Bernilai guna, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar tahu, tetapi bisa mengeksekusi, bisa melaksanakan, bisa mewujudkan apa yang menjadi hasil daripada temuan dalam sebuah penelitian. Contoh misalnya, kalau kita bicara mengenai khususnya misalnya di Sulawesi Selatan, salah satu yang menjadi keengganan wajib pajak untuk membayar pajak, atau bahasa sederhananya seperti ini. Salah satu yang menjadi instrumen kunci kenapa sih masyarakat itu bukan tidak mau, enggan membayar pajak. Yang pertama, jawaban hasil penelitian saya adalah stabilitas politik yang carut marut. Jadi stabilitas politik di Indonesia itu tidak optimal. Jadi politik tebang pilih, politik uang dan lain-lainnya yang tidak transparan. Nah itu juga yang menyebabkan masyarakat itu tidak atau enggan membayar pajak. Yang mana yang dimaksud dengan stabilitas politik? Stabilitas politik adalah jika itu menjadi lawan politik, maka akan diserang secara habis-habisan atau dikriminalisasi. Coba fakta di lapangan di sekitar kita, di tingkat RT saja, di tingkat kecamatan, kelurahan. Coba kalau jadi lawan politiknya, apa yang terjadi? Ya kan? Sebenarnya seperti itu. Itu terkait dengan skala lokal. Bagaimana dia skala nasional? Coba kalau di daerah-daerah, beda nih kita pilih anggota dewan jadi masalah, iya kan? Karena itu stabilitas politik kita tidak memadai. Contoh yang dipercontohkan oleh pemerintah juga seperti itu. Kemudian supervisi hukum yang tidak memadai, apa itu? Jadi tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Coba nih yang mencuri ayam dengan yang koruptor mana lebih tinggi hukumannya? Jadi kan tebang pilih. Saya tahu gimana rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi tingkat kepercayaan terhadap hukum yang terjadi di Indonesia itu sangat
khususnya di Indonesia karena supremasi hukum Indonesia yang tidak jelas. Tidak ada perlindungan terhadap investor. Ya, pokoknya tidak bisa dibahasakan terlalu gamblang ya. Soalnya kalau kita bicara sektor pemerintah sekarang itu sangat-sangat sensitif, termasuk penelitian yang bersinggungan dengan pemerintah itu sangat sensitif karena langsung disebut sebagai hoax. Itu problem kita sekarang itu. Makanya saya bilang sama mahasiswa sekarang, hati-hati memilih konten masalah yang berkaitan dengan pemerintah. Hati-hati. Kenapa? Karena pemerintah sekarang anti kritik. Padahal tulisan kita bukan mengkritisi pemerintah, tapi menampilkan wajah pemerintah hari ini seperti apa atau fakta di lapangan. Selanjutnya adalah menyediakan jawaban dan solusi. Jadi karena tadi karya ilmiah yang pertama adalah sebagai sumber informasi atau pengetahuan, yang kedua adalah dia menghadirkan solusi. Kenapa dia menghadirkan solusi? Karena problem pertama dalam melakukan atau menyusun karya ilmiah adalah apa tadi? Fenomena atau masalah. Apa yang menjadi masalah? Nah, sudah kita menguraikan masalah, kalau begitu apa solusinya? Jadi selalu diakhiri dengan solusi. Semua orang bisa menjelaskan masalah, tapi tidak semua orang bisa mencarikan solusi dari setiap masalah. Nah, itu yang harus dilakukan sebagai peneliti dalam melakukan atau menulis karya ilmiah. Kalau begitu Bu, supaya karya kita tadi adalah sumber informasi, kemudian kita memberikan solusi, hal apa yang kita perlu lakukan? Bagaimana dasar kita dalam pengambilan kebijakan? Hal yang pertama tentu adalah harus objektif. Jadi benar-benar kita berangkat tanpa ada keberpihakan. Apakah kita berpihakan kepada objek yang kita diteliti atau subjek yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Berfungsi sebagai media vital untuk mempertukarkan ide dan informasi antar akademis. Jadi tujuan kita itu bukan kita mau menunjukkan kita hebat. Oh, gaung kita adalah kita sudah bicara kemana-mana, kita sudah presentasi kemana-mana. Tetapi di baliknya itu adalah value dari tulisan kita. Apa itu? Kebermanfaatan, keberpihakan, dan keberdayagunaan. Bukan untuk menampilkan diri, oh saya sudah berhasil menghasilkan satu karya ilmiah, tapi di balik karya ilmiah itu saya sudah memberikan kontribusi seperti apa. Makanya itu di karya ilmiah bila terletakkan selalu dijelaskan dan selalu dituntut untuk menjelaskan apa kontribusi penelitian. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perbedaan tulisan yang disebut dengan karya ilmiah dengan opini atau pendapat. Dan bisa buka file, boleh dibuka. Kalau opini tentu sifatnya adalah subjektif. Nah, kita berbicara orang tertentu, ya, tidak ada bukti yang bisa membuktikan argumen yang kita bangun. Contoh misalnya, pajak memberatkan masyarakat. Nah, itu opini, ya kan? Kualitas pendidikan sekarang menurun, itu opini. Tapi ketika ini menjadi sebuah karya, maka tentu harus didukung dengan data. Contoh karya tulis ilmiah tadi kan pajak memberatkan masyarakat. Nanti di karya ilmiah kita jelaskan bahwa sebagian wajib pajak merasa bahwa pajak relatif membebankan masyarakat. Nah, kita boleh dukung dengan basis data. Jadi kita tidak mendiskreditkan, tetapi kita menarasikan, ya kan, menjelaskan problemnya seperti apa, bahwa tidak semua di masyarakat merasa dibebani oleh pajak, tapi sebagiannya. Tapi setelah itu harus didukung dengan data yang, jadi data itu penting untuk menguatkan kita punya argumen. Nah, intinya adalah kenapa karya tulis ilmiah itu harus berkualitas. Tentu tulisan ilmiah berkualitas adalah jembatan antara pertemuan ilmiah dan komunikasi akademik yang global. Jadi tulisan yang bagus itu memang tulisan yang harus selesai, itu yang pertama. Nah, biar bagaimana bagus tulisan kita kalau tidak selesai apa gunanya? Ya kan? Sama dengan kita membuat skripsi. Skripsi yang baik adalah bukan skripsi yang panjang,
bukan beribu-ribu halaman, tetapi skripsi yang selesai. Berarti teruji, berkualitas Pak. Tapi kalau skripsinya panjang tidak selesai-selesai, berarti tidak berkualitas. Nah, poinnya seperti itu. Jadi mengangkat topik juga, ya khususnya tadi yang saya sudah jelaskan, jangan akhirnya membuat si peneliti terjebak di dalamnya. Yang mana itu terjebak di dalamnya? Tidak bisa didapat data. Contoh yang paling sering terjebak di dalamnya adalah mahasiswa akuntansi. Mau ambil kinerja keuangan pemerintah, mau ambil laporan keuangannya. Tidak bisa diambil laporan keuangan. Itu hal yang paling sensitif. Tetapi lain cerita kalau ada rumus order. Semua masalah bisa diselesaikan di Indonesia dengan order. Terlepas daripada itu, memang data keuangan pemerintah itu sangat sensitif. Padahal akses informasi itu harusnya dipublish. Kan ada Makassar dalam angka, ada Goa dalam angka, itu kan sudah terpublish sebenarnya. Cuman publishnya dia tidak tepat waktu. Padahal biasa 2024 yang baru publish adalah tahun 2022, 2023 tahun sehingga di mana dia. Itu jadi problem kita memang di Indonesia. Update juga masih. Nah, kemudian tantangan dalam melakukan penilaian tulisan ilmiah. Sederhananya seperti ini ya, Dede sekalian. Saya langsung berangkat dari konten masalah, baru nanti saya cross check dari punya artikel. Nah, untuk karya ilmiah itu selalu dimulai dengan introduction. Apa itu? Latar belakang atau pendahuluan. Latar belakang masalah. Bagaimana kita menggambarkan masalah? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah boleh memilih deduktif ke induktif atau induktif ke deduktif. Boleh kita memberikan gambaran secara umum baru secara spesifik, atau dibalik, secara spesifik atau kemudian dijelaskan secara umum. Tetapi umumnya peneliti lebih suka segitiga terbalik. Dan bagaimana itu? Dijelaskan dulu secara umum, baru secara khusus atau secara spesifik. Kalau kita mau bicara kinerja pemerintah, tadi dijelaskan, atau kita salah satu yang menjadi kinerja pemerintah adalah kepatuhan pajak misalnya. Ketika kita menguraikan secara umum, pajak merupakan instrumen kunci pendapatan negara. Itu adalah clue narasi umum bahwa orang tahu pajak itu adalah sumber pendapatan utama bagi negara, ya kan? Setelah umum kita boleh menjelaskan bahwa fenomena. Jadi kalau sudah menarasikan umum, yang kedua adalah fenomena. Apa masalahnya? Kalau tadi mengatakan bahwa pajak merupakan instrumen kunci pendapatan negara, itu titik narasi umum. Nah, selanjutnya adalah akan tetapi jumlah penerimaan negara khususnya di Sulawesi Selatan tahun sekian ke tahun sekian mengalami penurunan yang signifikan by data. Fenomena. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan by data. Itu fenomena. Nah, setelah fenomena adalah kita menguraikan apa yang menjadi gap research. Apa itu gap research? Apa yang membedakan atau posisi penelitian ini dibandingkan dengan peneliti sebelumnya? Peneliti sebelumnya mengatakan bahwa kepatuhan di kabupaten ini misalnya atau di provinsi Jawa Timur itu mengalami perubahan signifikan karena pemerintah memberikan bantuan dalam jumlah gimana? Kemudian di Bali pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah penundaan pembayaran pajak atau pembayaran pajak bisa diangsur. Tapi di sisi lain, misalnya di Papua kondisi penerimaan negara mengalami penurunan karena penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, pertanyaannya adalah, penelitian kita posisinya di mana? Mengikut penelitian Bali dan Jawa Timur atau mengikuti penelitian Papua? Nah, kalau misalnya saya mengatakan di Sulawesi Selatan tingkat penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan yang signifikan, itu dipicu oleh dipicu oleh stabilitas politik yang tidak memadai, tingkat pendapatan yang terus konstan, sedangkan biaya hidup meningkat. Itu sudah fenomena. Penelitian sebelumnya hanya fokus
fokus di kontribusi yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak mengevaluasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau tadi kan dari persepsi data pemerintah. Nah sekarang penelitian di Sulawesi Selatan itu memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang sebelumnya belum diekspor oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kita sebutkan nih penelitian A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kita memposisikan kekuatan dari penelitian ini. Sudah yang ketiga. Yang keempat adalah apa kontribusi teorinya. Kalau kita bicara mengenai teori tadi kepatuhan pajak, kita merujuk ke teori apa ketika efek atau dampak ke masyarakat yang kita menggali. Boleh kita menggunakan teori psikologi, boleh kita menggunakan teori behavior atau teori perilaku, boleh kita menggunakan teori ekonomi, terserah. Tetapi kekuatannya harus jelas. Alasan memilih misalnya teori ekonomi. Teori ekonomi mengemukakan bahwa dana pajak yang dihimpun oleh pemerintah itu harus memberikan efek nyata kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan, peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendidikan yang layak bagi yang membutuhkan, memberikan kesehatan yang layak, dan seterusnya. Itu basis data. Itu kenapa logika atau rasionalisasi, kenapa kita menggunakan teori itu sebagai teori utama dalam penelitian. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Sudah ada problem statement yang ada di latar belakang, ada gap research, kemudian ada teori, kemudian yang ketiga adalah apa urgennya penelitian ini dilakukan. Kenapa penelitian ini dilakukan? Jadi harus ada statement